Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Zahara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi autentikasi dengan tujuan untuk pengumpulan tugas dari mata kuliah komputer virus. Oke, pengertian Kerberos. Kerberos adalah layanan autentikasi yang dirancang untuk digunakan dalam lingkungan terdistribusi terbuka di mana pengguna di workstation ingin mengakses layanan pada server yang didistribusikan di seluruh jaringan. Kerberos menyediakan server autentikasi terpusat yang berfungsi untuk mengautentikasi pengguna ke server dan server ke pengguna. Tidak seperti kebanyakan skema autentikasi lainnya, Kerberos bergantung secara eksklusif pada enkripsi simetris tanpa menggunakan enkripsi kunci publik. Dalam lingkungan kecil dan tertutup, di mana semua sistem dimiliki dan dioperasikan oleh satu organisasi, strategi pertama atau mungkin kedua mungkin cukup. Tetapi dalam lingkungan yang lebih terbuka, di mana koneksi jaringan ke mesin lain didukung, pendekatan ketiga diperlukan untuk melindungi informasi pengguna dan sumber daya yang disimpan di server. Kerberos mendukung pendekatan ketiga ini. Kerberos mengasumsikan arsitektur klien atau server terdistribusi dan menggunakan satu atau lebih server Kerberos untuk menyediakan layanan autentikasi. Kemudian ada Kerberos versi 4. Kerberos versi 4 menggunakan DES dalam protokol yang agak rumit untuk menyediakan layanan autentikasi. Melihat protokol secara keseluruhan, sulit untuk melihat perlunya banyak elemen yang terkandung di dalamnya. Setiap dialog yang berurutan menambah kompleksitas tambahan untuk melawan kerentanan keamanan yang terungkap dalam dialog sebelumnya. Setelah memeriksa protokol, terlihat beberapa aspek lain dari versi 4 ini. Nah, sekarang terlihat perbedaan antara Kerberos versi 4 dan 5. Kita akan menjelaskan tentang Kerberos versi 5. Kerberos versi 5 ini ditentukan dalam RVC 1510 dan menyediakan sejumlah peningkatan dibandingkan versi 4. Dan versi 5 ini dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan versi 4 dalam dua bidang. Yang pertama, kekurangan lingkungan dan kekurangan teknis. Sedangkan Kerberos versi 4 dikembangkan untuk digunakan dalam lingkungan Project Athena dan oleh karena itu tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan untuk tujuan umum. Next, alam Kerberos. Lingkungan Kerberos layanan lengkap yang terdiri dari server Kerberos, sejumlah klien, dan nomor server aplikasi memerlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, server Kerberos harus memiliki ID pengguna dan kata sandi khas dari semua pengguna yang berpartisipasi dalam databasenya. Semua pengguna terdaftar di server Kerberos. Yang kedua, server Kerberos harus berbagi kunci rahasia dengan setiap server. Semua server terdaftar dengan server Kerberos. Lingkungan seperti itu disebut sebagai alam Kerberos. Realm Kerberos adalah kumpulan noda terkelola yang berbagi database Kerberos yang sama. Basis data Kerberos berada di sistem komputer master Kerberos yang harus disimpan di ruang yang aman secara fisik. Salinan baca saja database Kerberos mungkin juga berada di sistem komputer Kerberos lainnya. Namun, semua perubahan pada database harus dilakukan pada sistem komputer master. Mengubah atau mengakses konten database Kerberos memerlukan kata sandi master Kerberos. Next, sekarang masuk ke dalam layanan autentikasi X.509. Apa sih X509 ini? Nah, X.509 ini mendefinisikan kerangka kerja untuk penyediaan layanan autentikasi oleh direktori X.500 kepada penggunanya. Direktori ini dapat berfungsi sebagai repositori sertifikat kunci publik dari jenis yang dibahas dalam bab sebelumnya.
Setiap sertifikat berisi kunci publik pengguna dan ditandatangani dengan kunci private dari otoritas sertifikat terpercaya. Selain itu, X.509 mendefinisikan protokol autentikasi alternatif berdasarkan penggunaan sertifikat kunci publik. Nah, X5.509 ini didasarkan pada penggunaan kriptografi kunci publik dan tanda tangan digital. Standar tidak mendikte penggunaan algoritma tertentu tetapi merekomendasikan RSA. Skema tanda tangan digital diasumsikan membutuhkan penggunaan fungsi khas. Nah, kemudian ada sertifikat kunci publik. Inti dari skema X.509 adalah sertifikat kunci publik yang terkait dengan setiap pengguna. Sertifikat pengguna ini dianggap dibuat oleh beberapa otoritas sertifikat terpercaya atau CA dan ditempatkan di direktori oleh CA atau oleh pengguna. Server direktori itu sendiri tidak bertanggung jawab atas pembuatan kunci publik atau untuk fungsi sertifikasi. Itu hanya menyediakan lokasi yang mudah diakses bagi pengguna untuk mendapatkan sertifikat. Gimana cara mendapatkan sertifikat pengguna? Yang pertama itu setiap pengguna dengan akses ke kunci publik CA dapat memverifikasi kunci publik pengguna yang telah disertifikasi. Yang kedua, tidak ada pihak selain otoritas sertifikasi yang dapat mengubah sertifikat tanpa terdeteksi. Karena sertifikat tidak dapat dipalsukan, sertifikat dapat ditempatkan di direktori tanpa perlu direktori tersebut melakukan upaya khusus untuk melindunginya. Kemudian ada infrastruktur kunci publik atau yang disebut dengan PKI, didefinisikan sebagai kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk membuat, mengelola, menyimpan, mendistribusikan, dan mencabut sertifikat digital berdasarkan kriptografi asimetris. Tujuannya untuk memungkinkan akuisisi kunci publik yang aman, nyaman, dan efisien. Gugus Tugas Rekayasa Internet Pokja Infrastruktur Kunci Publik X.509 telah menjadi kekuatan pendorong di balik pengaturan membuat model formal dan generik berdasarkan X.509 yang cocok untuk menerapkan berbasis sertifikat arsitektur di internet. Kemudian ada fungsi manajemen PKI X. Yang pertama ada pendaftaran, inisialisasi, sertifikasi, pemulihan pasangan kunci. Pendaftaran ini adalah proses di mana pengguna pertama kali memperkenalkan dirinya ke CA. Yang kedua, inisialisasi, yaitu sebelum sistem klien dapat beroperasi dengan aman, perlu menginstal kunci material yang memiliki hubungan yang sesuai dengan kunci yang disimpan di tempat lain dalam infrastruktur. Kemudian lanjut ke sertifikasi. Ini adalah proses di mana CA mengeluarkan sertifikat untuk kunci publik pengguna dan mengembalikan sertifikat itu ke sistem klien pengguna dan atau memposting sertifikat itu di repository. Terakhir ada pemulihan pasangan kunci. Pasangan kunci ini dapat digunakan untuk mendukung pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital, enkripsi dan dekripsi atau keduanya. Ketika pasangan kunci digunakan untuk enkripsi atau dekripsi, itu adalah bagian dari infrastruktur kunci publik tersebut. Next, kesimpulan dari chapter 14 atau layanan autentikasi ini adalah yang pertama, Kerberos adalah layanan autentikasi yang dirancang untuk digunakan dalam lingkungan terdistribusi. Kemudian Kerberos tersendiri menggunakan layanan autentikasi bagian ketiga terpercaya yang memungkinkan klien dan server membangun komunitas terautentikasi. Dan X.509 ini menentukan format untuk sertifikat kunci publik. Format ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Kemudian, infrastruktur kunci publik PKI ini didefinisikan sebagai kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur yang diperlukan untuk membuat, mengelola, menyimpan, mendistribusikan, dan mencabut sertifikat digital berdasarkan kriptografi asimetris. Dan yang terakhir, biasanya implementasi PKI ini menggunakan sertifikat X.509. Oke, terima kasih.